Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Putri dari kelas OL 695. Saya di sini akan mempresentasikan tugas video dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional dengan dosen pengampu Bapak Dede Hendra, SEMM. Judulnya ialah Perbankan dan Pasar Uang Internasional. Hal-hal yang akan saya bahas pada video presentasi ini ialah perbankan internasional beserta peran, jenis, dan alasannya, dan pasar uang internasional, konsep kecukupan modal. Langsung aja saya bahas. Bank-bank internasional memfasilitasi impor dan ekspor klien dengan mengatur pembelanjaan perdagangan. Bank internasional juga mengadakan valuta asing dalam kaitannya dengan transaksi-transaksi lintas batas dan membuat investasi luar negeri. Keistimewaan utama yang membedakan bank-bank internasional dari bank-bank domestik ialah tipe deposito yang mereka terima dan pinjaman dan investasi yang dibuat. Bank-bank yang menyediakan mayoritas jasa-jasa konsultasi dan nasihat dan jasa-jasa lainnya disebut sebagai bank-bank universal atau bank-bank jasa penuh. Bank internasional dan perannya. Beberapa bank internasional mencari deposito atas mata uang asing dan memberikan pinjaman mata uang asing kepada nasabah asing. Bank internasional bisa ikut serta dalam penjaminan obligasi internasional apabila diperbolehkan oleh regulasi perbankan di negara tersebut. Berbagai jenis kantor perbankan internasional meliputi: A. Hubungan bank korespondensi, B. Kantor perwakilan, C. Sabang asing, D. Anak perusahaan dan afiliasi, E. HA Bank, F. Pusat perbankan luar negeri, G. International Banking Facilities. Bank internasional dan alasannya. Alasan mendirikan berbagai jenis kantor perbankan internasional adalah: 1. Keunggulan pengetahuan. Database perusahaan untuk induk bisa digunakan anak cabang. 2. Biaya marginalnya rendah. 3. Layanan informasi negara tuan rumah dengan bantuan anak cabang lebih efektif dan lebih lengkap daripada induk dilakukan sendiri. 4. Gengsi, modal menarik kepercayaan nasabah. 5. Keuntungan regulasi, misalnya tidak harus mempublikasikan informasi keuangannya dengan komplit, atau toleransi modal pinjaman simpanan minimal yang harus dimiliki. 6. Strategi defensif bank-bank dalam skala besar dan skala kecil. Strategi bank-bank dalam skala besar adalah untuk mencegah berkurangannya nasabah multinasional mereka akibat kecewa dengan ketidaklengkapan fasilitas. Lalu strategi defensif bank-bank dalam skala kecil untuk mencegah berkurangnya traveler's check, turis, dan pasar bisnis asing dan persaingan dengan bank asing. 8. Biaya transaksi lebih kepada pencegahan risiko nilai tukar falas pada saat terjadi konversi. Lalu pertumbuhan prospek di negara tuan rumah karena masyarakatnya jenuh dengan jenis layanan bank domestik mereka. Lalu selanjutnya pengurangan risiko berkaitan dengan diversifikasi bisnis atau berkonteks internasional. Jadi intinya, pasar uang internasional adalah deposito berjangka di bank internasional yang ditempatkan di negara yang berbeda dengan negara yang menerbitkan mata uang tersebut. Misalnya, euro dollar adalah deposito bermata uang US dollar di bank di luar Amerika Serikat. Euro dollar membentuk porsi terbesar di pasar euro currency. Kantor pusat pasar euro currency berada di London. Instrumen pasar uang internasional utama lainnya mencakup forward rate agreements, euro notes, euro commercial paper, dan kontrak berjangka suku bunga euro dollar. Konsep kecukupan modal. Semakin banyak bank yang memperjualbelikan produk derivatif saham, suku bunga, dan nilai tukar, ditambah resiko operasional mulai dari kerusakan jaringan sistem sampai dengan kecurangan skala besar. Sampai dengan Basel Capital Accord 1988 tidak cukup. Basel II tahun 2007 yang diluncurkan oleh para gubernur bank sentral dan pengawas bank negara G10 mensyaratkan bahwa bank harus memiliki modal minimum 8% terhadap resiko kredit pasar internasional bank. Selanjutnya Basel III tahun
2009 bulan Juni, merupakan perbaikan dari Basel II dengan memperkuat sisi regulasi dan pengawasan bank-bank yang aktif secara internasional sehingga kerangka kerja modal minimum bank bisa menjadi lebih aman. Basel III secara spesifik ditujukan untuk membentuk satu penyangga modal yang dapat ditarik pada masa tertekan atau masalah likuiditas. 2. Penguatan kualitas modal. 3. Memperkenalkan ketentuan rasio leverage untuk memuat penggunaan kelebihan. Sekian presentasi tugas video dari saya, Sintika Putri. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan acuan untuk orang-orang yang membutuhkan informasi tentang pasar uang internasional dan perbankan. Semoga selalu bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.